botol bekas. Ibu Tri Astuti, guru kelas 5 SDN Moyudan Sleman. Paragraf pengaitnya sudah sesuai dengan prosedur penulisan naskah tertib baik berupa pertanyaan yang menarik perhatian dan mengundang rasa ingin tahu. Lalu di latar belakangnya, penulisan latar belakang sudah memuat situasi, tantangan, opini pribadi serta perasaan penyusun, namun belum sesuai dengan kaidah yang ditentukan karena penulis mencantumkan judul di latar belakang. Jadi judulnya dimasukkan lagi di latar belakang. Lalu aksinya, pada langkah aksi sudah terdapat langkah-langkah yang jelas dan sesuai dengan kaidah penulisan. Strategi yang digunakan juga menarik. Refleksi hasil memberi dampak yang baik pada pembelajaran IPA, yaitu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Apa kabarnya? Baik-baik. Apa kabarnya? Baik-baik. Belajar apa sekarang? Belajar apa sekarang? Nah. Ibu jari, di mana? Apa kabar kawan? Baik-baik saja, sembunyi. Jari tunjuk, di mana? Di sini. Apa kabar kawan? Baik-baik saja, sembunyi. Izinkan saya untuk menyampaikan hasil diskusi kami dan hasil karya kami di sini. Ya. Sebuah refleksi itu filosofinya dulu ada 4 kotak. Itulah kelompok kami, kelompok 4, gitu ya. Biasa dihubung-hubungkan. Yang kedua, sebuah refleksi itu mengandung fact, feeling, found, and future. Fact itu faktanya. Saya sendiri dan kami kesini itu pengetahuannya ruang-ruang, tidak terang. Kalau sudah mendapat pengetahuan, pengalaman yang dari luar, datang ke sini kan baru lagi. Jadi datang ke sini ini kurang terang nih pengetahuan kita, perlu dicas. Gitu. Fact-nya. Berikutnya kita nih 4 hari di sini, mulainya bingung. Iya bagaimana materinya naonnya, ya kumahanya karena ayat tes ya. Nah, gitu. Kalau yang pelatihan kemantapan kayak gitu. Kita itu semuanya bahagia. Otak kita tuh pengetahuannya jadi terang, gitu ya. Berkat siapa nih? Berkat para fasilitator yang hebat. Dan yang terakhir adalah future. Kita mau ngapain sih pulang dari sini? Future-nya kita akan berbagi di PMM. Semangat kelompok 5. Asik, menarik, semangat. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini saya menunjukkan hasil dari kelompok 5. Di sini kita menggambarkan orang ya. Nah, orang ini dalam keadaan
kepribadian. Lalu, nah kita ini mendapatlah penerangan-penerangan. Ada dalam bentuk lilin yang kecil, lilin besar, lampu-lampu, dan semuanya diberikan dengan penuh cinta. Sehingga kita dalam melaksanakan kegiatan ini penuh dengan senyum dan senyuman. Semuanya sangat menghargai pendapat masing-masing. Di sini berbeda-beda, akhirnya menandakan bahwa kita menerima perbedaan dengan sangat baik. Fokus tentang PMM, ya, dengan alat-alat gawai yang digunakan. Nah, kita juga merasakan betapa menyenangkannya bekerja mandiri maupun secara berkelompok dalam komunitas yang ada di sini, sehingga kita barulah pada akhirnya menyadari perasaan tadi seperti ini, lampu kecil, seolah-olah kita ini sudah punya lampu besar dengan nyala yang terang dan berwarna-warni terangnya, dan diharapkan ini tidak hanya menyebar sampai di sini. Ya, cahaya ini diharapkan bisa menerangi lebih jauh lagi. Kelompok 2, Zedin, semangat berbagi. Di sini ada 4 gambar. Yang pertama, ya tentu kita datang ke sini ya pertama dengan pikiran yang bingung, ya kemudian yang bertanya-tanya, tetapi dengan data yang kita kesini, alhamdulillah dengan luar biasa kita mendapatkan pencerahan, mendapatkan ilmu, mendapatkan wawasan dan pengetahuan-pengetahuan yang dapat membangkitkan motivasi kita. Kemudian apa yang kita lakukan di kelas, yaitu kita pertama bersosialisasi dengan teman-teman. Kita di sini tidak sendiri, kita semua adalah bersama. Ya, tidak ada yang dikucilkan, tetapi kita tetap bersama, berkelompok, berkolaborasi, kemudian kita saling mendorong satu sama lain. Ya, kita mendapatkan relasi-relasi yang luar biasa dari teman-teman kita. Kita mendapatkan masukan, mendapatkan umpan balik, mendapatkan saran dari teman-teman. Nah, inilah jadi berkat bagi kita dalam kegiatan pada hari ini. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang perasaan. Ya, kita menggambarkan mata dan hati. Ya, ini yang paling terdalam bagi kita. Jauh di mata, dekat di hati. Keluarga kita tinggal, ya. Ya, dari jauh, dari Bangka, dari Cirebon, dari Tasik, kemudian dari Garut. Ya, kalau kita perasaan pasti kalau kita berbicara keluarga, namun di dalam hati kita tetap ada mereka di dalam hati kita. Ya, anak-anak yang ada di sekolah, kemudian keluarga kita tetap mencintai mereka walaupun kita berada di jauh di pandangan mereka. Dan selanjutnya apa yang kita lakukan untuk kedepannya, kita akan berbagi ilmu kepada rekan-rekan terutama di sekolah, berbagi praktik baik apa yang kita dapatkan hari ini, ya apa tadi materi PMM, kemudian materi tentang naskah, tulisan naskah, kemudian tentang video. Nah, kita akan berbagi apa yang kita dapatkan, pasti kita berbagi karena kita di sini adalah orang-orang yang semangat berbagi. Fasilitator memberikan ilmu-ilmunya menyinari pohon mangga ini, maka bertambahlah buah-buah ini yang diibaratkan dengan ilmu kita. Lalu yang awalnya hijau juga ada yang mulai menguat atau matang ilmu kita. Lalu dilanjutkan di hari-hari selanjutnya ternyata sudah muncul tunas-tunas baru. Artinya kita mendapatkan ilmu baru lagi dari sini. Nah, setelah itu berlanjut tunasnya menjadi besar, bahkan ada yang ilmu yang siap dibagikan, yaitu dipanen, dibagikan kepada orang lain. Jadi ada filosofi dari 4 gambar ini, saya bacakan karena saya takut lupa. Belajar adalah seperti pohon yang terus tumbuh dan berkembang. Akar-akarnya mencapai tanah pengalaman, menjalin makna dari setiap tantangan. Batangnya mencerminkan kekuatan, karakter, mampu menahan beban pengetahuan.
Buah yang dihasilkan ibarat pengalaman dan pengetahuan yang didapatkan. Menyebar benih, pengetahuan, dan berbagi buah pengalaman kepada orang lain. Singkat tapi padat, inilah kelompok kita. Kelompok 6, kreatif, inovatif, santun. Makan soto babat. Belajar bersama selalu dipotret. Selamat sore Bapak Ibu Guru dan Fasil yang hebat. Perkenalkan kami kelompok 3 Tonggeret. Tonggeret itu yang selalu menemani kita di luar. Tone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua izin. Ini yang pertama, kami menggambarkan ada beberapa orang yang sedang berdiskusi. Kami simpulkan ini sebagai kombel gitu ya. Harusnya berlima tapi yang duanya sepertinya sedang ke toilet. Ya, jadi kami menyimpulkan bahwa kombel itu menjadi rumah kita, rumah kami ya, tempat kita berkolaborasi, tempat kita menumbuhkan ikatan emosional, tempat kita berbagi, tempat kita bertumbuh gitu. Itu makna gambar yang pertama. Yang kedua, ini artinya seorang guru pembelajar atau guru yang kreatif gitu. Seorang guru yang tidak hanya kerja, tapi juga kerja dan belajar gitu. Seorang guru yang tidak hanya mengajar, tapi juga masih mau belajar. Gambarnya kami gambarkan seorang guru yang sedang mengakses video di tangannya juga ada sebuah naskah gitu. Nah, ini simbol gambar yang kedua. Lalu gambar yang ketiga itu kami simbolkan sebagai seorang guru yang menerima umpan balik atau sebaliknya, atau yang mengirim umpan balik itu. Jadi gambarnya itu dengan mimik wajah yang senang, yang gembira dengan mengangkat handphonenya gitu ya, handphonenya di tangannya gitu. Yang terakhir, yang paling menarik, paling menarik itu simbol kami pulang dari sini, gitu ya. Dan nggak lupa kita dapat amplop. Lebih besar dari itu, yang lebih banyak itu kita simbolkan sebagai buku. Nah, ini ilmu yang kita bawa dan akan kita bagikan nanti. Ini juga yang kedua, artinya adalah setelah kami pulang, kita akan keliling minimalnya di teman-teman sendiri ya, ke sekolah lain atau ke kecamatan lain atau di kota gitu, sampai kota lain itu. Nggak lupa juga dapat amplop lagi. Akan disampaikan oleh Ibu Entin. Silakan Ibu. Terima kasih Ibu Teti, kembaran saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan mewakili kelompok 1 akan merefleksi kegiatan selama akad. Yang pertama, ini ada belalang yang tampak lesu sekali. Ini gambarannya, kita baru datang ke sini dalam keadaan kosong, dalam keadaan lelah, galau, mau ngapain, diapain, entah kita ada apa dipanggil ke sini itu banyak sekali teman-teman saya termasuk saya sendiri. Ada salah apakah saya? Ataupun kok ini sehebat apa mungkin kok dipanggil sama panitia BBGP? Ada tulisannya narasumber, berarti kan orang hebat tuh Bu, Pak. Ya, sehebat apakah saya ini sehingga dapat kehormatan dipanggil di Hotel Novel? Tepuk tangannya. Dengan keadaan gratitude dan bahagia, akhirnya terjawab juga ketika kita dikumpulkan di ballroom pembukaan. Akhirnya kita dikasih pengarahan kalau kita ini termasuk orang-orang yang terpilih yang dipanggil dari Kemendikbud katanya. Kalau kita ini termasuk perwakilan dari tiap kota yang terpilih dari dilihat dari bukti karya
praktek yang terbaik katanya. Bagaimana tidak, wah ini bukti dari kegembiraan dari kita ini. Dia ada matahari pencerahan ya Bapak Ibu, pencerahan dari pikiran kita, ada titik temu. Oh iya, berarti ada kebanggaan sendiri yang tidak didapatkan oleh orang lain, termasuk saya sendiri. Saya termasuk perwakilan dari SD di Indramayu sendirian loh Bu. Ini merupakan suatu kebanggaan yang luar biasa sekali menurut saya. Selanjutnya ada gambar yang ketiga, ada gambar belalang yang agak wah gitu. Di hari ketiga ini menggambarkan keceriaan dari gambaran dari kita dan termasuk semuanya, karena kita sudah saling mengenal satu sama lain. Karakter juga sudah terlihat, mana yang heboh, mana yang masih malu-malu. Kita kompak dalam ngobrol yang cukup menggembirakan sekali. Ada sesuatu titik temu, oh iya kita dapat ilmu yang banyak di sini. Ketemu dengan orang-orang hebat yang terpilih akan mewakili nanti dari kota masing-masing untuk berbagi ke guru-guru yang lain di kota kita sendiri. Dan yang terakhir ini, wah banget ini, gambaran kita ya. Ini ada warna-warni juga lumayan ya ini. Terus ada tangannya juga menggambarkan sesuatu yang ceria, yang begitu istilahnya apa yang selama ini kita tidak tahu menjadi banyak tahu, mungkin melebihi orang-orang yang tidak dipanggil di sini gitu. Apa sih sesuatu yang bagaimana sih yang membuat praktik baik kita itu menjadi sesuatu kebanggaan bagi kita dan semua orang, mungkin dari sekolah ataupun kota ya, ini termasuk kebanggaan juga. Jadi sesuatu yang luar biasa dan mungkin tidak akan terulang lagi sampai kapanpun gitu. Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengulang dulu kenapa saya berdiri di sini, datang ke sini. Kalau nggak salah hari Sabtu kemarin, biasanya pengawas, kok jadi bahasa Sunda? Biasanya Bapak pengawas itu jarang datang ke sekolah, gitu ya. Paling tidak kalau ada apa-apa ditunggu di SMP yang dekat Jalan Gede. Itu ternyata pada saat itu datang ke sekolah, kemudian memberikan selembar surat, dan surat itu ya isinya, Din, kenapa jangan kamu yang dipanggil ke sana? Terus kan saya nggak tahu menau gitu ya. Ini Pak, ada masalah apa? Masalah saya apa gitu? Enggak, cina. Jadi ada cina. Kenapa yang dikirim ke Bandung ini untuk apa? Untuk praktek baik gitu ya. Kenapa kamu kalau melihat sekilas saya orangnya sangar gitu Pak. Apa yang saya dapatkan di sini, Bapak Ibu, bagaimana cara membagikan karya yang baik, bagaimana cara menyusun naskah yang baik, bagaimana cara menyusun skenario yang baik,